Tapi daging sapi itu akan ada, ya. Mungkin tidak sebanyak daging ayam. Nah artinya kalau 1 ton sebulan di 1 unit layanan, ya kali 1000 unit layanan saja kan sudah berapa? Maka ini prospek untuk Bapak Ibu menyiapkan, jangan sampai impor naik lagi, kan ini sudah naik nih, dari 33% sekarang 53%. Kalau susu ya lebih tinggi lagi ya, PR-nya berat. Tapi ini harapan kita, karena sudah ada captive market setiap hari dan itu dibayar APBN, harapannya yang bergerak adalah peternakan rakyat. Karena cita-citanya Pak Prabowo demikian, yang saya dengar langsung, karena saya juga dapat pengarahan langsung dari beliau. Program ini harus menggerakkan petani, peternak. Tagarda pertama kita di DJB, Bismillah lah, mencari keberkahan lah. Kita mau ngapain setahun ke depan, gitu. Minimal setahun ke depan. Iya, jadi kita mau nyusun program apa yang mau kita lakukan di DJB khususnya. Terus acara hari ini juga kita melibatkan keberkahan untuk anak yatim lah. Kita undang santunan ke anak yatim. Itu salah satu program kita juga untuk di DJB ini. Insya Allah ada, kita targetkan di tahun berikutnya itu, kemarin di Kemayoran insya Allah target kita Piala Presiden. Piala Presiden meningkat ya Pak ya? Meningkat, harus meningkat. Adanya lebih besar lagi ya? Amin, harus lebih besar. Harus lebih besar. Tahun Bismillah. depan ya? Insya Allah. Ya, jadi kami menunggu kontes dulu Jawa Timur sama Jawa Tengah. Itu dulu dijalankan, baru kita main di DKI atau Jabar. Di BB Lembang, terus terang ini salah satu salah satu untuk mensupport dalam kegiatan produksi semen baku. Prinsipnya kami siap untuk mensupport dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan khususnya di sapi potong ya. Dan alhamdulillah nih untuk stok semen beku di BB Lembang saat ini 5.400.000 ya, artinya Indonesia sudah tidak ketinggalan dari luar negeri ya. Artinya kalau semen beku yang dikeluarkan dari impor itu harganya tadi saya diskusikan Prof itu sekitar 300.000 per dosis, 400-500.000 per dosis. BB Lembang di bawah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menjual hanya 10.000, 7.000, 10.000. Artinya kita bisa menekan kos biaya para petani seluruh Indonesia. Dari 5.400.000 hampir 85% adalah semen beku sapi potong. Dan sekarang lagi meningkat ya aspek semen beku dalam Belgia dulu. Mohon izin saya, Belgia dulu lagi tren di lapangan sekarang sama jenis Brahman. Artinya ya kita sebagai pemerintah yang harus mensupport kan gitu. Gimana caranya peternak Indonesia bisa berfasilitasi dan bisa meningkatkan menekan kos dan bisa meningkatkan produksi untuk kesejahteraan masyarakat dan peternak. Itu barangkali yang kami sampaikan. Kami prinsipnya siap kalau memang dari asosiasi kepingin murah ya semen bekunya dan kepingin peternak bisa melakukan meningkatkan kesejahteraan, itu kita sama-sama support ya. Artinya saya dari APPSI saya kepingin sapi ini nih gimana caranya kita support karena teknologi Indonesia tidak ketinggalan dari orang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat, Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala BID. Walaupun beliau ini yang ospek, beliau ini saya. Kebetulan ada kelas Bapak-bapak dari HPDKI, ada PSI, ada Pak Edi, satu bagus. Ini saya sebagai apa disuruh bicara? Saya sebagai provokator aja, jadi propnya itu provokator ya. Karena di mana-mana saya provokasi memang sekarang. Mungkin begini aja karena waktu juga ya. Saya sih tadi fungsi saya memang provokator.
menyambungkan teman-teman peternak, sapi perah semua di APDKI juga. Kemarin saya diajak Kang Yudi kan waktu yang acara di audit ya, kan saya jadi provokator juga kan. Pokoknya memprovokasi ke atas. Kebetulan Dirjen sekarang ini dari tingkat 1 itu teman saya, Dirjen Peternakan sekarang. Jadi bulan Juni kami ke New Zealand bareng, masih direktur. Pulang dari New Zealand langsung jadi Dirjen. Dibisik-bisikin katanya. Jadi gini Bapak kan, mumpung Dirjen Peternakan juga kawan saya, rahasianya saya pegang semua tuh. Ya Kang Modun ya. Itu kalau ada masukan dan sebagainya atau teman-teman ingin audiensi misalnya, bisa nanti lewat saya. Bisa. Nah kebetulan saya juga sejak awal diminta membantu di Badan Gizi Nasional yang alhamdulillah sekarang dipercepat. Walaupun baru ada ketuanya, kantornya belum ada, stafnya belum ada. Tetapi kami ada di dalam untuk merumuskan itu, dan saya mohon dukungan teman-teman Bapak Ibu sekalian supaya beliau-beliau di atas itu, karena saya bilang saya tidak usah di struktural, gen saya ini dosen, saya tetap jadi dosen. Kalaupun mau dilibatkan, ya saya akan mengawal supaya ini benar, suplainya itu nanti bukan dari yang gede-gede itu, tapi dari Bapak Ibu semua. Nah, jadi mohon support saya nanti. Nah, jika saya udah bilang kalau akhirnya nanti tidak sesuai apa yang dikomitmenkan, saya akan teriak paling pertama. Jadi karena sekarang ini sudah mulai ya, contoh susu itu sudah ada yang deketin, ya, yang mohon maaf itu bukan susu ya, karena hanya dari susu bubuk itu pun hanya 12,5%, sisanya air. Ya masa kita mau ngasih seperti itu ke anak-anak kita kan? Nah memang daging sapi ini mungkin tidak sebanyak daging ayam, tetapi pengkalinya itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya cepat saja. Contohnya yang dari uji coba kami tim ya di Warung Kiara di Sukabumi, nanti satu unit layanan itu melayani 2.000 sampai 3.000 orang. Ya, itu bisa SD, SMP, SMA, bahkan ibu hamil dan menyusui. Di Bogor ini ada di dekat Warung Jambu sana. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau tahu di mana unit layanan, tanya ke Kodam atau Kodim. Karena sementara ini kemarin kan APBN belum ada, maka yang membangun mereka. APBN-nya yang 71 triliun itu baru akan turun Desember nanti. Oleh karena itu sekarang Badan Gizi ini kepalanya dibentuk untuk membentuk isinya. Sekarang ini sedang ada tim transisi, saya ada di dalamnya. Jadi gambarannya sehari itu 200 kg beras, ya, 3.000 butir telur, 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, sekitar 600 liter susu. Satu unit layanan. Kalau nanti yang 83 juta itu sudah tertutup semua, ya artinya terlayani semua, ini bertahap. Nggak mungkin langsung 83, kan APBN-nya baru segitu. Karena APBN-nya Pak Prabowo kan baru tahun depan. Mungkin, ini mungkin karena belum diputuskan resmi kan, nanti BGM sudah isinya ada semua, baru akan dana turun, kita akan memutuskan. Mungkin 20 juta orang dulu, mungkin 25 juta orang dulu. Tapi itu saja sudah besar. Nah di Warung Kiara itu, daging sapi itu hanya sebulan 2 sampai 3 kali. Tapi itu pun, kalau pengkalinya 3.000 ya, misalnya 350 kilo, kali 2 hari kan 700 kilo atau sebulan 1 ton, itu baru 1 unit layanan Bapak Ibu. Nah ini kalau nanti ada ribuan unit layanan, maka walaupun daging sapi misalnya, karena anak-anak itu ternyata lebih suka daging ayam, jadi daging sapi itu dari pengalaman hanya sebulan 2 kali atau 3 kali. Tapi ini tidak nutup kemungkinan di daerah lain beda ya, karena nanti Badan Gizi tidak merumuskan menu, tapi merumuskan kandungan gizinya harus seperti apa.
menunya diserahkan ke unit layanan. Mungkin yang di NTT dekat laut sukanya ikan. Tapi daging sapi itu akan ada, ya. Mungkin tidak sebanyak daging ayam. Nah, artinya kalau 1 ton sebulan di 1 unit layanan, ya kali 1000 unit layanan saja kan sudah berapa? Maka ini prospek untuk Bapak Ibu menyiapkan. Jangan sampai impor naik lagi, kan ini sudah naik dari 33% sekarang 53%. Kalau susu ya lebih tinggi lagi, ya, PR-nya berat. Tapi ini harapan kita, karena sudah ada captive market setiap hari dan itu dibayar APBN, harapannya yang bergerak adalah peternakan rakyat. Karena cita-citanya Pak Prabowo demikian, yang saya dengar langsung, karena saya juga dapat pengarahan langsung dari beliau. Program ini harus menggerakkan petani, peternak, ya. Dan ini terjadi di Sukabumi, di beberapa tempat yang jadi uji coba kami. Lahan-lahan nganggur itu akhirnya ditanami bawang, ditanami cabai. Tiap hari loh Bapak Ibu, 200 kilo beras, bayangin berapa bawang, cabai yang dibutuhkan, sayur. Nah, ini kesempatan, ada momen kebangkitan peternakan kita, ya. Ini harus kita manfaatkan dan mohon teman-teman kawal ini, ya. Jadi saya juga minta dukungan teman-teman semua. Kalau di atas ini lebih membela yang gede-gede itu, ya, untuk, tapi dalam konsepnya tidak begitu, ya. Dalam konsepnya harus dengan koperasi, dengan asosiasi, menyerap dari lokal, ya. Ya, mungkin sementara ini sebagai masih karena kekurangan itu kita maklumi, ya. Tapi kedepannya tidak seperti itu. Nah, ini saya kira, ya, untuk penyemangat teman-teman. Jadi juga kita saling menolong, saling mendukung, ya. Kita kawal nih. Jangan sampai orang-orang yang di atas yang diamanahi, nah itu. Ya, saya udah bilang, saya mau bantu, tapi kalau nyeleweng saya teriak pertama. Ya. Kalau perlu jangan mundur, kalau mundur tambah kacau nanti. Jadi, tapi saya akan teriak pertama, ya. Kalau kita tinggalkan mereka enak, ya. Jadi saya kira itu, ya. Pak Gun ada di sini, apalagi Pak Dirjennya teman saya sendiri, gitu, ya. Kalau macam-macam, nah. Saya kira itu, ya. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin ketemu Pak Dirjen, audiensi, menyampaikan aspirasi, saya bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Evi Taufik untuk sambutannya. Sebagai informasi kepada hadirin semuanya bahwa APPSI setiap kali melakukan kegiatan kontes dan lain sebagainya senantiasa ingat dan memberikan tali kasih kepada anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, bisa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai DKI. Dan untuk pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon untuk anak-anakku yang tercinta, kami mohon hadir ke panggung. Kurang lebih 10 orang untuk sebagai simbolis. Pada kesempatan ini rekan-rekan sahabat kami dari APPSI, DPD, DKI, Jawa Barat dan Banten akan memberikan secara simbolis santunan kepada anak-anakku semuanya. Jadikanlah kami warga besar APPSI sebagai penyambung bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah kami ingin menginformasikan juga bahwa kenapa kami selalu adakan santunan itu memang mau bagaimanapun juga keberkahan kita salah satunya dari mereka, Bapak Ibu semua. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Dan kami mau sampaikan juga hasil dari sumbangan ini adalah yang pertama
Dari Uangkas saya mengucapkan atas nama DJP yang sekarang, Bapak-Bapak semua, kepada kepengurusan DJP yang sebelumnya, di mana sebagian setengah dari uang sumbangan tersebut berasal dari Uangkas DPD pada kepemimpinan yang sebelum kami, Bapak-Bapak semua. Dan yang kedua, alhamdulillah berkat berkah dari Kades kemarin, kami panitia DJP bersepakat bahwa hasil dari keuntungan yang memang ada kemarin kontes, insya Allah 2,5%-nya kami sampaikan untuk anak yatim ini, dan kami sudah merealisasikan agar janji kami itu tertunaikan. Dan kemarin juga kami ada juga sumbangan dari hasil kontes itu ke Palestina juga kemarin ada bencana di Sumatera Barat, dan ini adalah salah satu keberkahan kami justru yang sangat berterima kasih kepada anak yatim piatu ini, karena dari mereka lainnya insya Allah kami mendapatkan berkah di akhirat. Kami juga nanti mempersiapkan Bapak-Bapak Ibu semua juga sama-sama kita memberikan satu anak yatim tersebut. Demikian pertanggung kami, enggak cuma dunia tapi pertanggung kepada akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara simbolis kami persilakan Bapak Firman